Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam daftar yang saya bagi itu. Jujur mas, saya udah capek sih ya sebenarnya gitu. Kecewa berat udah pasti, semua teman-teman juga udah pasti kecewa gitu ya. Iya. Cuma kenapa sampai saat ini, detik ini ya, itu tuh gak ada kejelasan sama sekali mas. Iya. Gitu. Baik. Maaf, untuk sebelumnya masih saat ini statusnya gimana? Sudah di PHK atau di rumah kan? Di rumah kan mas. Oh, di rumah berarti digantung Pak ya? Iya, seharusnya masih ada gaji. Masih ada aja? Iya, seharusnya masih ada gaji. Karena itu di rumah kan masih ada gaji, bukan di PHK. Iya. Iya. Betul. Iya. Apakah ada upaya perlindungan sudah lelah, sudah capek? Apakah mungkin itu tujuan dari Mansur Pak? Supaya siapapun yang masalah dengannya dijanjikan, dicicil cuman di awalnya aja gitu Pak, supaya mereka capek untuk berupaya secara hukum itu Pak. Jadi kalau melihat pengalaman dari beberapa perkara yang ada, ya seperti itu. Artinya dibuat orang lelah, ketika orang lelah nanti membiarkan. Contoh Baik, Mas Isaf, ini masih ada sisa 30 juta dalam hati Mas Isaf pribadi dari lubuk hati yang paling dalam. Ini sudah mengikhlaskan atau masih berharap hak Mas Isaf ini bisa dibiarkan? Atau kalau tidak dibayar ya akan ditagih di akhirat ya. Yeah. Gimana Mas Isaf? Saya nggak ikhlas mas, jujur aja. Karena itu kerja keras saya dari 2013 mas. Harusnya tuh nggak segitu mas totalnya kalau dihitung-hitung ya. Gitu ya, berdasarkan Iya, sebenarnya kan Mas Isap ini digantung. Iya. Awalnya kami menagihkan tuh lebih dari itu karena dianggap bahwa Mas Isap ini sudah di PHK. Kalau di PHK kan berhak menerima pesangon, makanya kami klaim agak besar. Tetapi mereka mengatakan, Pak, si Isap itu belum berhak atas pesangon karena kami masih merumahkan saja, bukan PHK gitu. Ya, artinya sebenarnya sisa hutang yang atau gaji yang harus dibayarkan Mas bukan 30 juta, bukan 30 juta, lebih banyak lagi. Karena hutang ini Mas secara nominal harus bertambah Pak ya. Dan secara hukum ketika itu tidak di PHK kan Mas Isap tetap masih mempunyai hak terhadap gaji kan. Iya. Okay. Inilah kejamnya perusahaan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu seperti itu gitu. Agar juga masyarakat tahu juga gitu. Iya. Mas Isap. Tapi nggak apa-apa, kalau BMT itu tentu nanti juga karena mereka menjual, kami sudah mengajukan gugatan, juga ada konsekuensi hukumnya, nanti akan kami ajukan juga upaya hukumnya. Baik, terima kasih. Saya ke Mas Isap dulu Pak sini. Baik, Mas Isap. Ya mas. Ya, tadi sudah jelas ya apa yang disampaikan Pak Azini ya. Betul, jelas banget mas. Dulu kan mekanisme atau sistem pembayaran dari pihak Pak atau Yusuf Mansur ini kan ini langsung ditransfer atau dikirim ke rekening masing-masing gitu ya, masing-masing kalian gitu ya. Nah, setelah ditransfer pembayaran pertama, kemudian tidak ada pembayaran selanjutnya, apakah ada konfirmasi, adakah penjelasan mengapa tidak ada pembayaran selanjutnya itu? Apakah ada konfirmasi dari pihak kaitan gitu Mas? Nggak ada sama sekali mas. Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Nah, dengan adanya tindakan seperti itu Mas, ini kan ya soal tidak menghargai karyawan ya. Apalagi cuma dibayar satu juga udah nggak ada omong basa-basi gitu ya. Ini dari Mas Isap pribadi perasaannya seperti apa gitu Mas? Jujur mas, saya udah capek sih ya sebenarnya gitu. Kecewa berat udah pasti, semua teman-teman juga udah pasti kecewa gitu ya. Cuma kenapa sampai saat ini, detik ini ya, itu tuh gak ada kejelasan sama sekali mas. Gitu. Baik. Maaf, untuk sebelumnya Mas Isap ini statusnya gimana? Sudah di PHK atau di rumah kan? Di rumah kan mas. Di rumah berarti digantung Pak ya? Iya, seharusnya masih ada gaji. Iya, seharusnya masih ada gaji. Karena itu di rumah kan masih ada gaji, bukan di PHK. Iya. Betul. Iya.
apakah ada upaya pribadi dari teman-teman karyawan lain Pak, Mas Isap sendiri tanpa bantuan Pak Zaini? Nggak ada kekuatan kami Mas tanpa Pak Zaini. Baik, oke. Baik. Makanya kami berterima kasih banyak sama Pak Zaini. Oke, baik. Ya, Mas Isap setelah mendengar adanya Direktur Pipeline Asset Management ini yang menggugat ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan nilai gugatannya nggak tanggung-tanggung ini 4,6 miliar. Nah ini mendengar ternyata kok ada Direktur Pipeline di divisi lain ini ternyata juga sama nasibnya, tidak dibiarkan sejak tahun 2019 ini. Mas Isap mendengarnya bagaimana ini? Ya gugat aja Mas. Iya. Semoga berhasil ya. Iya. Maksudnya sebelumnya Mas Ishak itu apakah sebelum ada gugatan ini ya tidak mengetahui bahwasanya ada karyawan lain, direktur di divisi lain itu ternyata gajinya juga dibayar, itu sebelumnya tidak mengetahui ya? Nggak tahu sama sekali, saya cuma buat diri saya dan keluarga saya aja sih Mas. Baik, oke. Baik, Pak Haji, ini gambaran dari teman-teman karyawan Pipeline Pak ya, mengatakan sudah lelah, sudah capek. Apakah mungkin itu tujuan dari Mansur Pak, supaya siapapun yang masalah dengannya dijanjikan, dicicil cuman di awalnya aja gitu Pak, supaya mereka capek untuk berupaya secara hukum itu Pak? Jadi kalau melihat pengalaman dari beberapa perkara yang ada ya seperti itu, artinya dibuat orang lelah, ketika orang lelah nanti membiarkan. Contoh utamanya batu bara ketika orang masih semangat ingin melakukan upaya hukum dan seterusnya, banyak orang-orang yang mengatakan, saya tidak tahu apakah ini kaki tangannya, apakah kesadaran pribadi, mereka mengatakan jangan dulu dan seterusnya. Kemudian setelah ketemu sama Yusuf Mansur, jangan dibuka permasalahan ini, mereka akan menyelesaikan. Kemudian diangsur dalam jumlah kecil lama-lama menghilang. Gitu. Kemudian 14 karyawan Pipeline ini sebenarnya bukan hanya 14, yang saya tahu yang pernah menghadap saya itu bukan hanya 14, tetapi yang menurut hemat saya dokumennya cukup ya itu 14, makanya saya dulukan gitu. Nah, ternyata setelah ada kesepakatan damai, kita mengikuti apa maunya, ya udah kalau bayar satu kali kami nggak bisa, tetapi kami cicil selama 6 bulan misalnya. Lalu teman-teman dari karyawannya ya udahlah Pak, kita ngalah saja, dicicil nggak apa-apa gitu, yang penting keluar. Ternyata kan hanya dibayar sekali. Terus kemudian berkaitan dengan Kaisa Al-Mansur kan begitu, akan ada upaya hukum ya, orang-orang customer ya, calon-calon pembeli ini akan menghadap Hotman Paris ke Kopi Joni. Mereka juga melarang, lalu diambil alih ya, di take over oleh Yusuf Mansur. Awalnya dua kali dicicil, terus kemudian selanjutnya tidak, dan saat ini sudah menjadi perkara, sudah menjadi laporan polisi, dan itu kami sedang menunggu upaya polisi untuk menangani selanjutnya. Karena saksi pelapor kan sudah diperiksa semua. Ya nanti kalau misalnya agak lama, ini sebenarnya sudah agak lama kok gak ada kabar. Nanti kalau misalnya agak lama ya tentu saya akan bersurat kepada Kapolda dan Kapolri. Mas Ishak, sebenarnya kalau berarti total sisa gaji yang awalnya belum dibayarkan oleh pihak Pipeline itu berapa Mas? Dan yang sudah dibayarkan itu berapa? Artinya sampai sekarang untuk Mas Ishak pribadi itu masih berapa Mas yang belum dibayarkan? Kalau saya sih tahu totalnya aja ya Mas, kurang lebih 30-an lebih ya Mas. Masih 30 juta ya? Ya, sebenarnya kecil kan? Uang 14 orang tuh nggak sekitar 500-an sedikit lah. Kalau dibandingkan dengan aset Yusuf Mansur yang mereka mengatakan di warung stick ada stick and shake, kemudian bebek selamat dan seterusnya, itu kan kecil. Tapi memang kemauan untuk membayar ini tidak ada, dan mereka pakai trik ya, dibayar satu kali terus ditinggal lagi gitu. Itu adalah trik menurut hemat saya. Trik dan itikat jahat lah, tidak ada itikat baiknya. Gitu. Baik, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Direktur Pipeline ini yang juga di Pengadilan Jakarta Pusat nih Mas Ishak. Kalau Mas Ishak ini orang seperti Mas Ishak ya, 30 juta, sisa 30 juta aja Yusuf Mansur nggak mau bayar, apalagi yang 4,6 yang prediksi Mas.
Isap ini akan berlangsung seperti apa ini? Ya, saya mah cukup ketawa aja Mas Haji. Ya, oke, baik. Iya. Baik, tentunya, tetapi kita patut apresiasi ya apa yang sudah diusahakan oleh Pak Zaini bersama Pak Sudaryanto ya. Alhamdulillah, kalau yang pertama sih berhasil, udah saya terima. Cuma saya lupa lagi itu udah lama banget ya Mas Haji. Cuma sisanya 5 kali lagi itu belum dibayarkan. Ya, setidaknya sudah ada pembayaran ya, walaupun Setidaknya sudah ada pembayaran lah begitu, dan sudah ada upaya, dan tetap akan kita upayakan juga Mas gitu. Baik Mas Isaf, ini masih ada sisa 30 juta dalam hati Mas Isaf pribadi dari lubuk hati yang paling dalam. Ini sudah mengikhlaskan atau masih berharap hak Mas Isaf ini bisa dibiarkan? Atau kalau tidak dibayar ya akan ditagih di akhirat ya. Gimana Mas Isaf? Saya nggak ikhlas Mas, jujur aja. Karena itu kerja keras saya dari 2013 Mas. Harusnya tuh nggak segitu Mas totalnya kalau dihitung-hitung ya. Dihitung ya, berdasarkan Iya, sebenarnya kan Mas Isap ini digantung. Awalnya kami menagihkan tuh lebih dari itu karena dianggap bahwa Mas Isap ini sudah di PHK. Kalau di PHK kan berhak menerima pesangon, makanya kami klaim agak besar. Tetapi mereka mengatakan, Pak, si Isap itu belum berhak atas pesangon karena kami masih merumahkan saja, bukan PHK gitu. Artinya sebenarnya sisa hutang yang atau gaji yang harus dibayarkan Mas Isaf bukan 30 juta, bukan 30 juta, lebih banyak lagi. Hutang ini Mas secara nominal terus bertambah Pak ya. Dan secara hukum ketika itu tidak di PHK kan Mas Isap tetap masih mempunyai hak terhadap gaji kan. Ya. Okay. Inilah kejamnya perusahaan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu seperti itu gitu. Agar juga masyarakat tahu juga gitu. Ya. Mas Isap, kalau kita melihat tata kelola ya dana atau transaksi dari Pengedren ini kan luar biasa nih, sempat mencapai ratusan miliar ini Mas Isap. Nah ini mengapa tiba-tiba bisa kolaps, bisa sampai seperti bahkan gaji tidak bayar? Menurut pandangan Mas Isap, ini penyebabnya apa? Saya nggak hafal Mas kalau soal itu. Yang pasti sih semenjak meninggalnya almarhum Pak Hari Prabowo ya Mas. Itu aja sih. Iya. Dan sebenarnya para karyawan sudah bekerja maksimal Pak ya? Bekerja maksimal. Ya. Kalau karyawan maksimal tidak bisa disalahkan. Artinya karyawan itu bekerja sesuai dengan job mereka, kemudian sesuai dengan perintah dari perusahaan, itu sudah mereka lakukan. Tetapi kalau dari perusahaan tidak ada pekerjaan, itu perusahaan yang salah kan gitu. Baik Pak Zaini, ini kan total gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat ini yang dilakukan Pak Direktur Pak Asafas ini kan 4,6 miliar Pak. Kalau misalkan ya Pak, misalkan dikabulkan gitu Pak ya, misalkan Yusuf Mansur nilai asetnya mempunyai aset senilai 1 triliun gitu Pak ya. Nah ini yang disita, ini semua aset Yusuf Mansur atau sebagian aset yang nilainya nominalnya ini bisa digunakan membayar utang dari. Jadi begini ya, dengan rasa keadilan itu ketika misalnya dikabulkan permohonan PKPU itu dikabulkan. Kemudian ada satu rumah misalnya, 1 atau 2 rumah yang disita dengan harga misalnya 10 miliar misalnya ya. Nah nanti itu akan dilelang, kemudian diambil dulu untuk melakukan pembayaran. Misalnya pembayarannya di 4,6 misalnya ya. Berarti kan masih kalau 10 miliar diambil 4,6 berarti masih ada 5,5 sisanya, 5 miliar 400. Yang 5 miliar 400 dikembalikan. Jadi yang pemohon PKPU hanya diberikan sesuai dengan haknya saja. Oke Mas Isap, ini kan untuk saat ini Pak Zaini mungkin masih banyak menangani kasus perkara Mas Isap ya. Kalau misalkan suatu saat Pak Zaini sudah mempelajari, mungkin ada metode lain atau upaya hukum lain yang bisa dilakukan, apakah teman-teman masih ada semangat untuk mohon upaya hukum gitu Pak Mas Isap? Semangat mungkin sebagian ya Mas, nggak sekeseluruhan. Karena udah berjalan terlalu lama sekali ini. Itu tadi ya, mungkin mereka sudah
lelah ya Pak ya? Lelah. Ya, sudah. Ya, memang itu tujuan dari Haji Mansur ya. Sudah lelah, artinya begini perjalanannya sudah terlalu lelah gitu. Jadi keringatnya juga bukan keringat lagi, keringatnya udah kering. Baik. Ya ini mungkin tinggal pengabdian akhirat saja Mas Ishak ya. Ini yang bisa ditagih Mas Ishak gitu Mas ya. Baik, mungkin cukup Pak ya. Cukup. Mas Ishak mungkin ada yang disampaikan kepada Mas Zaini mungkin? Ya semoga dengan tuntutannya 4,6 terkabulkan ya Pak Zaini. Ya, amin, amin, amin. Ya, oke. Baik. Terima kasih Mas Ishak. Kita jumpa di lain waktu. Selamat beristirahat Mas Ishak. Ya. Terima kasih Baik. Mas Haji, Pak Zaini. Ya, sama-sama. Amin, amin. Sehat-sehat Mas. Ya. Baik teman-teman, itu tadi ya Ya. diskusi saya bersama Mas Ishak ya, dan juga Pak Zaini Mustafa, dan tadi sudah disampaikan Mas Ishak sendiri sampai sekarang tidak mengikhlaskan ya sisa gajinya yang belum dibayarkan oleh pihak Pak Yayasan atau Yusuf Mansur, dan ini adalah tanggung jawab besar nanti Yusuf Mansur diangkat Pak ya. Betul. Baik, mungkin ada Cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Saya dan Haji dari Pak dan Pak Zaini juga tahu sebelum ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.